Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua dosa-dosanya diampunkan Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini hutang piutangnya lunas. Kenapa makin kuat aminnya ini? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh yang soleh solehah. Makin kuat lagi. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Jarod beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua jajaran TNI Polri yang mengawal, mengamankan, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Yang mulia Sultan Kesultanan Sintang hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Fadilatul Ustadz Luqmanul Hakim Sayyidi Al-Habib Ja'far beserta para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa mendirikan sembahyang. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Sintang inilah ceramah di lapangan terbang. Saya heran tadi, dari mulai ujung kok panjang kali ini jamaah. Ini sedang di mana kita ini? Tapi saya mau bertanya tuh segan, masa profesor nanya? Tapi rupanya Sultan tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau berbisik ke telinga saya, Ustadz Somad, kita ini sedang di lapangan terbang katanya. Barulah saya tahu. Tambah lagi Pak Bupati minta tolong hidupkan lampu sehingga nampak sampai ke ujung sana. Allahu Akbar. Yang di ujung itu nampak tidak ustadznya. Saya yakin mereka datang bukan cuma mau melihat ustadz. Gak tahu, pokoknya mau datang aja. Mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang tegak, mau yang duduk, semuanya insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan saya yang buat-buat, ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Seketika orang datang ke majelis zikir, maka ketika selesai apa kata Allah? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu selesai dari majlis ilmu, semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu bulan suci, maka memasukinya juga mesti dalam keadaan suci. Makanya ada tradisi mandi menjelang bulan suci Ramadan. Di Sintang ada tradisi itu. Berarti pas mau Ramadan aja mandinya. Saya ingat dulu almarhumah ibu saya, kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadan, menyiapkan jeruk limau nipis, limau purut, diracik, dipotong halus, dimasak dengan bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam tak ikut, dicampur dengan yang wangi-wangi pandan, diambillah itu akar-akar tanaman, dimasukkan ke dalam pasu tanah liat,
lalu kemudian petang Ramadan dibuat mandi. Kita anak kecil tak tahu apa tujuannya. Kenapa mandi pakai limau? Sekarang baru saya tahu, menonton iklan di TV, pakailah jus limau untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Banyaklah cerita dia. Intinya kalau bahasa kita, daki. Apa payah kali. Yang paling ngerti tentang fungsi limau, jeruk, ibu-ibu mencuci ikan pakai, mana ada orang nyuci ikan pakai sampo? Kenapa pakai limau, pakai jeruk? Karena yang paling bagus membersihkan kulit, menghilangkan bau adalah jeruk limau. Saya sampai sekarang kalau habis makan, cuci tangan pakai jeruk, pakai limau, peraskan sedikit ke teh, lemon tea. Bagus untuk leher suara, menghilangkan dahak-dahak, menghilangkan. Ustadz, boleh saya nanya? Apa pertanyaannya, Bu? Tadi Ustadz bilang limau itu bisa menghilangkan daki. Bisa. Kalau menghilangkan laki, Pak Ustadz? Ini nyari gara-gara aja ibu. Jadi menjelang puasa ini kita mandi. Tidak mesti pakai limau. Itu yang saya sebut tadi itu hanya tradisi di kampung saya. Dan rupanya sampai ke Sintang ini sama. Padahal menyeberang dari Pulau Sumatera, pergi ke Jawa, dari Cengkareng ke Pontianak, dari Pontianak ke Sintang. Akhirnya sampailah bertemu malam ini. Cerita tentang di Sintang akan saya bawa pulang ke rumah untuk kenang-kenangan anak cucu sampai akhir hayat insya Allah. Alhamdulillah, cerita saya selama di Sintang ini semuanya indah-indah, gulainya enak, makanannya mantap, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena rasa begitu dalam, sulit untuk diwakili oleh kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi petang kami berdialog dengan tokoh masyarakat Dayak, hadir Pak Andreas, hadir Pak Sofyan, hadir adik-adik kita dari tokoh, semuanya sudah berdialog. Alhamdulillah, pertemuan yang indah, semuanya bersilaturahim. Malam tadi di Melawi, saya dikawal oleh pemuda Katolik, pemuda Kristen. Malam ini dikawal oleh, tak tahu, pokoknya banyaklah mengawal. Malaikat-malaikat pun berdatangan semuanya. Malaikat maut hampir. Mati tidak perlu ditakuti, karena dimanapun kita akan mati. Keberanian tidak membuat pendek umur, ketakutan tidak membuat panjang umur. Bersembunyi di balik kelambu, kalau mati kata Allah mati juga, betul. Tapi jangan gara-gara ini pulang pengajian petantang petenteng, bawa motor tak pakai helm, gas terus, lewat lampu merah, datang Pak Kapolres. Kenapa kau lewat? Kalau tak mati Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres, memangnya kau aja yang ngaji, aku datang juga tadi malam. Memang tak mati, tapi kena tilang. Hidup ini pasangannya adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati berarti jangan hidup. Takut hidup mati saja. Betul? Kita berani hidup ini kan berani resiko mati, betul? Maka sebelum mati kita banyak beramal ibadah. Maka ibadah puncaknya dalam setahun adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sampai ke bulan Ramadan. Andai tak sampai, mana tahu. Ajal kan tak tahu kita kan. Andai tak sampai, insya Allah niatnya sudah sampai. Kalau Tuhan menangkap banteng, jangan pula dimasak rendang. Kenapa Ustadz Somad malam ini nampak ganteng? Karena pakai topi Kesultanan Sintang. Ku tahu apa yang ada di hatimu. Karena banyak Ustadz Somad, nanti kalau kami nonton ceramah Ustadz di YouTube itu kan banyak sekali. Yang di Sintang itu yang mana Pak Ustadz? Video yang di Sintang yang mana? Mudah saja. Mana yang topinya paling mantap, itulah yang di Sintang.
topinya Kesultanan Melayu Sintang, sorbannya tenunan Dayak. Adakah yang lebih lengkap daripada ini? Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Bagi yang ada masih baterai senternya, boleh dihidupkan. Kita mau bersolawat 1 menit. Nanti tolong diupload di TikTok. Lampu like besarnya matikan sesuai arahan Pak Bupati. Solawat doanya macam-macam. Sambil bersolawat tuh dalam hati berdoa, semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah, semoga kita diberikan kesehatan zahir dan batin, semoga Sintang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jangan lupa supaya kita bisa beribadah Ramadan dalam keadaan ikhlas, mati husnul khatimah. Pesan Pak Bupati, MU menang. Udah saya sampaikan Pak Bupati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup. Nah, mudah-mudahan drone yang di atas itu tadi merekam. Kalau takutnya pas dicek, mohon maaf Pak Ustadz, lupa pula meng-on-kan. Nanti kita ulang lagi. Siap? Jamaah nih men, siap-siap aja ini. Mudah-mudahan dengan bersolawat tadi dosa kita diampunkan, hidup kita dilapangkan, derajat kita dinaikkan. Untuk apa kalian bersolawat? Nabi Muhammad tak perlu solawat. Nabi Muhammad tak butuh solawat. Nabi tidak perlu solawat kita. Nabi derajatnya sudah tinggi. Tidak ada yang masuk surga kecuali Nabi duluan. Tidak ada yang selamat kecuali dapat syafaat Nabi. Solawat kita itu tujuannya untuk siapa? Untuk Abdul Somad. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Amin ya rabbal. Maka menjelang Ramadan ini banyak-banyak bersodakoh. Amal lisan solawat, amal harta solawat aja semua, solawat semua. Solawat tuh amal lisan. Tapi kalau punya duit sodakoh. Banyak tetangga, kawan, sahabat kita yang dalam kesulitan. Mudah-mudahan dengan sodakoh kita di bulan Ramadan, dia tidak perlu kerja keras, ada makan sahur, ada buka puasa, bisa berpuasa bersama kita insya Allah. Amin ya rabbal. Mandi taubat. Bagaimana mandi taubat tuh Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh. Cumana mandi taubat Pak Ustadz? Basah semua. Macam apa? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu cumana Pak Ustadz? Anak kau udah 3 tak tahu mandi wajib. Basah semua. Menyiramnya dari atas apa dari bawah Pak Ustadz? Terserah mandinya di mana. Kalau kebetulan mandinya di shower, hidupkan airnya dari atas. Kalau kebetulan mandinya di bak, jangan pula masuk ke dalam bak. Masih ada orang lain mau mandi lagi, ambil airnya siram dulu ke kaki,
mata kaki, ke betis, ke paha, ke pinggang, naik ke atas. Supaya apa? Supaya airnya itu tidak membuat kaget di kepala. Karena kalau kepala duluan dingin kaget, jantung menyemburkan darah naik ke otak untuk menjaga stabilitas hangatnya badan. Ini tak perlu saya jelaskan panjang-panjang. Nanti Pak Dokter, lain cakap Pak Ustadz, ini kata Pak Dokter. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Mandi di Sintang ada sungai. Kalau mau, boleh kami mandi di sungai Pak Ustadz? Boleh. Hilang dosa saya, apalagi kalau ke tengah, bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Niatnya Pak Ustadz, niat mandi taubat. Kita ini semua pendosa-pendosa, betul? Mengaku semua orang. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita di lapangan terbang sampai ke ujung sana, siapa yang paling banyak dosanya? Saya sangka orang Sintang ini pandai menjaga perasaan. Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya tadi? Kadang jujur itu menyakitkan, guys. Nah, kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Lalu kemudian kita pun mandi taubat. Setelah mandi taubat, niatnya Pak Ustadz, dalam hati saja, ambil air, bismillahirrahmanirrahim, mandi taubat. Tapi kalau kebetulan di dalam kamar mandi itu ada WC, toilet, tempat kencing, tempat jangan nyebut bismillah, cukup dalam hati aja. Tak perlu dosanya disebut, tak perlu. Jangan sampai bapak mandi tobat di dalam kamar mandi disebut pula dosanya. Aku sengaja mandi tobat kemarin jalan sama pelakor lillahi ta'ala. Wah, bahaya, bahaya, bahaya kawan. Jangan. Ibu mau memaafkan dosa bapak? Aman Pak, udah kukunci mereka. Nah, setelah mandi taubat bersih, sholat sunat taubat. Kapan kami lakukan Pak Ustadz? Besok pagi boleh. Besok sudah masuk tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mulailah kita melihat hilal. Tidak mesti besok mau puasa, kapanpun mandi taubat, karena kita banyak silap, banyak dosa. Setelah sholat sunat taubat, niatnya Pak Ustadz, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia. Aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz, alah macam banyak aja hafal ayat. Ya ayat yang lama itu juga lah, kulhu apalagi. Ikuti sama-sama kita betulkan bacaan Al-Fatihah malam ini. Siap? Saya baca, habis itu yang lain ikuti. Dengar saya baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau bacanya bersama tak ada yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebanyakan salah pada ha. Al-ha. Ha-nya di sini. Dipegang dada tak bergetar. Kalau ha dipegang dada bergetar. Ha. Ha. Tapi kalau ha tak bergetar. Kalau mengajar anak, gosok gigi dulu. Khawatirnya 2 gendangnya, kalau tak dia pingsan, kita pingsan. Alhamdulillahi ra-nya tafkhim, tebal, ra. Alhamdulillahi rabbil a-nya dalam, di dalam, bukan a. Alhamdulillahi rabbil alamin, alam artinya sakit. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sakit.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini selalu orang tidak pakai tasydid. Iyyaka, bukan iyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang berikut banyak salah pada huruf sa dengan ta dan qaf, 3. Sa, ta, qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya banyak salah pada za, tak bisa membedakan mana za, mana ja, mana zo. Ijajah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat berikutnya perhatikan huruf dad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa lah Ustadz Somad ajari kami baca Al-Fatihah malam ini? Saya ingin semua bapak ibu yang baca Al-Fatihah nanti saat tahajud Ramadan, pahalanya mengalir ke Abdul Somad. Setuju? Saya pikir tadi pas saya bilang begitu semuanya marah. Alah, pandai kali dia. Rupanya, maka ibu jangan lupa ajarkan anak baca Al-Fatihah. Siap, Bu? Bapak juga ajarkan istri. Pulang dari sini, besok, nanti malam tahajud, besok pagi, panggil dia. Hi my darling. Hi my dear. Hi my sweetie. Dat, anak kecil pula yang ketawa. Macam paham aja. Bapak ajarkan ibu Al-Fatihah. Mama baca Al-Fatihah ya. Apa kata si ibu? Aku udah Quran, kau masih Iqra. Enggak apa-apa Pak, jangan berkecil hati. Maka setiap hari ibu punya anak, anak ibu punya istri, nanti dia akan ajarkan ke istrinya. Mereka menikah punya anak, diajarkan ke cucu. Sampai hari kiamat ibu bapak dapat pahala membaca Al-Fatihah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selesai itu baca ayatnya ya terserahlah. Ayat yang itu juga yang mengingatkan pada Ustadz Somad. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua qul huwallah lagi Pak Ustadz boleh. Al-Falaq Pak Ustadz bagus. An-Nas Pak Ustadz enggak apa-apa. Selesai itu baru beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfa tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan dengan beristighfar dosa kita diampunkan, kesulitan hidup kita dimudahkan, segala masalah hidup kita diberikan solusi.
Mana dalilnya Pak Ustadz dengan beristighfar itu dapat 3? Man lazamal istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan mengamal. Gambar saya rupanya. Saya heran kok ganteng kali. Berubah muka saya sejak di Sintang ini. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. 3, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tapi saya tak hafal istighfar yang panjang macam Ustaz Somad pakai lagu tadi. Istighfar yang pendek aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Malulah Pak Ustaz didengar kawan, masa udah ngaji sama Ustaz Somad istighfarnya pendek, tak usah pakai suara. Kok ditanya orang, apa istighfar kau tadi? Terserah aku lah, kau mau tahu aja. Urus saja amal kau, jangan urus amal aku. Yang agak panjang sedikit Pak Ustadz, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Yang lebih panjang Pak Ustadz, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang Pak Ustadz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustadz. Inilah jamaah nih, dikasih istighfar panjang, menanya yang pendek, dikasih istighfar pendek, menanya yang panjang, dikasih dua-duanya, dua-duanya tak diamalkan. Kecuali yang di Sintang sudah mengamalkan semuanya, insya Allah. Pergi ke Makkah membeli tasbih, tasbihnya dipakai untuk beristighfar. Kemana pula tasbih tadi? Dipakai untuk ngitung zikir 100. Astaghfirullahaladzim, Allah bergulung pula. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang selama ini punya tasbih digantungkan di mobil, cabut. Jangan sampai nanti mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Cabut, kasih tahu sama dia, mobil sudah hampir setahun kau beristighfar nih. Sekarang gantiannya giliran aku sebulan aja, nanti Idul Fitri ku balikkan ke kau lagi. Cabut istighfar. Jangan hanya mau ngejar banyak hitungannya lalu cepat. Saya heran kalau nengok orang istighfar kencang betul. Saya istighfar pelan-pelan, astagfirullah. Nah, ambil lah. Jadi mintanya aku kasih lah. Tak ada tasbihku lagi. Jangan karena mau kencang lalu. Saya heran kalau menengok orang istighfar kencang sama. Jangan sampai nanti di catatan malaikat kumur. Ada orang beristighfar nih macam dapat gorengan panas. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Bapak menyesal? Ibu menyesal? Saya menyesal atas segala dosa-dosa saya. Ini sekarang banyak saya menengok orang preman, taubat, hijrah, tapi dari omongannya tidak menyesal. Saya nih Pak Ustadz, banyak dosa saya, semua sudah saya rasakan. Semua minuman udah saya mabuk, saya sudah buat. Kau ini nyesal apa bangga? Orang kalau menyesal tuh meleleh air matanya. Tak sanggup aku berkata-kata Pak Ustadz. Drone, saya sangka jin. Merah matanya saya. Ngaka beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad berapa kali beristighfar? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam.
Doakan nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu beristighfar, mudah-mudahan dosa-dosa Ustadz Somad diampunkan. Selama saya menyampaikan tausiah, tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Daripada saya datang ke Sintang, datang ke rumah Pak Bupati, minta maaf. Datang ke rumah Sultan, minta maaf. Datang ke rumah Pak Kapolres, minta maaf. Datang ke rumah satu-satu, yang paling bagus minta maaf di tanah lapang. Selesai insya Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Selesai. Makanya nanti untuk minta maaf sama tetangga, caranya ini masih ada kesempatan 7 malam buat acara baca Yasin, kenduri di rumah, bilang aja undangan, minum-minum, makan kalau ada kue-kue, kalau tak ada minum teh, habis itu kata sambutan. Bapak Ibu tetangga, jiran, kawan, sahabat semuanya, maukah kalian memaafkan? Karena dia udah kenyang, mau, dan selesai. Yang mau buat, yang tak mau, daripada mencari di padang mahsyar, lebih baik minta maaf di dunia. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah dosa Abdul Somad? Selesai. Daripada mencari orang di padang mahsyar, di padang panjang aja parah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Betul. Ada orang nanti menghadap Allah pada hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata dosanya kepada manusia juga banyak. Maka apa kata Allah? Ukhidat hasanatuhu, sholatnya diambil, puasa sunatnya diambil, zikirnya diambil, sedekahnya diambil, diberikan pada orang yang dia aniaya, yang dia zolimi, yang dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis, puasanya habis, sholatnya habis, zikirnya habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan ke dia, summa turiha finnar, dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah orang masuk neraka bukan karena syirik, bukan karena zina, tapi karena sombong, tidak mau minta maaf sama orang. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan kerendahan hati minta maaf sama kawan dan tetangga nanti insyaallah. Amin. Ustad. Ya, saya mau minta maaf Pak Ustad. Apa dosamu? Inilah Pak Ustad, saya malu mau bilang. Iya, dosa kau apa? Jangan Ustad ceritakan ke jamaah ya. Tak akan kuceritakan. Apa dosanya? Rantangnya belum balik udah 3 tahun Pak Ustad. Nah itu Ustad Somad ceritakan. Nama tidak disebut, tempat tidak disebut. Kalau kebetulan terjadi di Sintang, kembalikanlah daripada memikul rantang nanti di akhirat. Ada orang memikul mobil, ada orang memikul pesawat, ada orang memikul bakwan. Gara-gara waktu sekolah makan 2 bayar 1. Ini tidak ada di Sintang. Di Sintang nih orangnya jujur-jujur semua. Assalamualaikum Ustaz Somad. Ini mau menjelang Ramadan Pak Ustaz. Kemarin saya dengar ceramah Ustaz di Sintang, katanya kita semua mesti bersih. Bersih kepada Allah. Saya sudah sholat sunat taubat, saya sudah mandi taubat, saya sudah beristighfar. Tapi mendengar cerita bakwan kemarin Pak Ustaz, berapa kau makan? Dari kelas 1 sampai kelas 3 Pak Ustaz. Nggak ada jeda sama sekali. Cuman hari libur pas semester aja lah Pak Ustaz. Hitunglah sendiri. Rupanya jamaah ini mendatangi sekolahnya SMP dulu, dicarinya tempat jual bakwan itu. Sampai di situ sudah tak ada lagi warung, sudah jadi ruko Pak Ustaz. Jadi gimana saya nih Pak Ustaz? Saya bilang kau hitung bakwan itu dari kelas 1 sampai kelas 3, lalu kau cari ahli warisnya, kalau tidak ada kau sedekahkan kepentingan umum ke masjid, panti jompo, anak yatim. Kisahnya true story, orangnya masih hidup. Tapi tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan dosa Ustaz Abdul Somad kepada semua manusia diampunkan Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, maafkan dosaku kepada tetanggaku. Bisa apa tak bisa? Tidak bisa besti. Dosa kepada Allah bisa dengan sholat sunat taubat,
Dosa kepada Allah bisa dengan istighfar, tapi dosa kepada manusia jangan aniaya. Apalagi dosa suami-suami yang garang galak. Tapi orang Sintang nih kalau ditengok dari wajahnya baik-baik, lembut-lembut, iya kan Bu? Kelihatan wajah mereka nih wajah-wajah takut istri. Tapi kalau orang yang kejam, menahan duit belanja, wajah istrinya sebelah hijau sebelah biru, KDRT, tengoklah nanti sampai masanya kau akan tua. Di hari tuamu nanti yang akan menyuapkan makan adalah mereka-mereka ini. Iya kan Bu? Betul katanya Pak. Tapi kalau Bapak ini baik, orangnya santun, orangnya dermawan, insya Allah semoga semua yang hadir nih keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solihah. Rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, yang mabuk-mabuk supaya berhenti mabuk. Ya Allah, yang pacaran-pacaran di malam yang penuh dengan berkah, ramai majelis taklim sejauh mata memandang, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, amin mereka mustajab, menembus pintu langit. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Kalau tahu begini bagus aku tak datang pengajian ini tadi. Ternyata datang ini hanya menambah masalah baru. Yang putus malam ini segera nikahkan dengan perempuan laki yang soleh solihah ya Allah. Sampai hati Ustaz Abdul Somad, saya nih pacaran udah 5 tahun Pak Ustadz. Kenapa Ustadz doakan kami putus? Kalau ada orang Sintang yang pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang dibonceng sana sini, kecepatannya cuma 30 km, pegangannya 120. Yang gembong masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil ketahuan malu tetangga laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa saat melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Masih mau? Bodoh. Saya bukan jahat, saya ingin menyelamatkan. Hai laki-laki, anak kalian perempuan, adik kalian perempuan, kakak kalian perempuan, jangan kalian lecehkan perempuan. Siap? Siap menyelamatkan perempuan? Takbir. Siap-siap Bu, mereka datang meminang besok. Ibu kalau mau mencari yang laki-laki yang soleh solehah, disinilah orangnya. Kalian sudah ku iklankan, kalau tak laku juga bukan salahku lagi. Minta iklankan sama Pak Bupati sama Sultan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita insya Allah dibersihkan dan masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Ini ada air zam-zam. Air zam-zamnya suci atau kotor? Suci. Dimasukkan ke dalam gelas. Gelasnya bekas asbak. Kira-kira kalau dimasukkan air zam-zam ke gelas, di dalam gelasnya ada abu rokok, itu air zam-zamnya jadi suci atau gelasnya jadi mengotori air zam-zam? Sucikan dulu gelasnya, bersihkan dengan sabun, cium masih ada bau sabun, keringkan, barulah dituang air zam-zam. Ramadan itu suci apa kotor? Suci. Maka kita yang masuk ke dalamnya
suci duluan, bersih. Ketemulah manusia yang suci dengan bulan yang suci, barulah terasa nikmatnya Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Allah, semua yang hadir maupun tak hadir, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Mama. Ya. Nanti bulan apa kita? Bulan Ramadan. Ramadan itu artinya apa, Ma? Ramadan itu pokoknya dari sejak mama kecil memang udah Ramadan. Yang tanya lagi. Banyak tanya tuh Bani Israel, kata Ustaz Somad. Ramadan itu diambil dari kata ramda. Apa namanya? Ramda. Bisa diulang? Ramda. Ramda itu artinya panas. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Kita gali tanah. Waktu menggali tanah dapat besi panjang 2 meter. Besi kalau dalam tanah apa yang terjadi? Berkarat. Bagaimana cara melepas karatnya? Masukkan ke dalam api yang nyalakan api unggun, ambil besi yang berkarat, masukkan ke dalam bara panas. Setelah merah, tarik keluar, pukulkan. Kira-kira lepas apa tidak karatnya? Lepaslah karat-karatnya. Kalau sudah dimasukkan ke api, dicopot, dipukulkan, tidak lepas, 2 kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis, tak tanggal-tanggal lagi. Mata kita berkarat, betul. Telinga kita berkarat, betul. Otak, pikiran kotor berkarat, hati berkarat, lidah berkarat. Maka karatnya itu akan lepas dengan ibadah Ramadan nanti insyaallah. Amin. Kira-kira nanti kalau ada anaknya yang bertanya sudah bisa jawab. Papa, bulan apa nanti? Bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Iya apa? Oh, aku lupa, pokoknya udah dijelaskan. Bagi yang tak ingat, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lisan kita mesti banyak diisi dengan solawat. Datang orang besok ngajak kita cerita aib orang. Bagaimana laki si anu, bagaimana bini si anu, bagaimana anak si anu, bagaimana tetangga si anu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak bersolawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku sudah ngisi paket untuk kita bicara. Gimana kemarin anak si anu kawan kos kantor yang katanya pelakor, yang katanya udah lari dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kelihatannya ibu-ibu yang pakai sorban warna biru ini badan kontak majelis taklim. Betul? Saya udah tahu, pura-pura nanya aja. Ada tulisannya BKMT. Ada yang berdiri di atas pentas, pentasnya setengah tinggi. Ada yang pentasnya paling cantik. Berapa lama lah panitia menanam bunga-bunga mawar yang indah ini. Ada pentasnya karpetnya 2 lapis pakai nama-nama yang indah luar biasa. Gambar Pak Bupati tak ada, gambar Sultan tak ada, gambar Ustadz Lukman tak ada, gambar Habib tak ada. Yang ada gambar Ustadz Abdul Somad besar sekali. Lebih putih dari aslinya. Memang tukang edit luar biasa.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Abdul Somad yang disambut, Abdul Somad dimuliakan, Abdul Somad dipersilakan duduk, Abdul Somad diberikan hadiah topi Kesultanan Sintang, Abdul Somad disambut dengan bunga-bunga, Abdul Somad disambut dengan karpet 2 lapis, Abdul Somad dimuliakan, diamankan, ditertibkan, ditenangkan, disambut dengan kemuliaan. Tapi itu di dunia. Boleh jadi di akhirat yang duduk di sana di atas aspal tak berlantai, tak beralas, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Diaminkan orang ini pula. Payah ya ngomong sama orang jujur. Gak bisa dia bersandiwara. Apalah salahnya waktu ku bilang tadi kalian pura-pura gak dengar gitu kan. Bisa kita ulang lagi? Bisa pula katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini hanya perhiasan dunia. Dunia tidak lama guys. Berapa lama lah dunia ini? Yang lama itu hanya kekal abadi akhirat. Abdul Somad berada di atas pentas ini berapa lama? 60 menit. Tinggal 5 menit lagi. Bagi siapapun yang merasa, berpikir, terlintas di hatinya, bagaimanalah rasanya di atas pentas ini? Nanti pas saya sudah turun, naiklah ke atasnya. Nah, naik ke atas ini berdiri, rasakan sendiri. Oh, cuman begini rasanya. Apa rasanya? Gamang. Takut jatuh ke bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan inilah kita persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. 1000 bulan, 83 tahun itu kita dapatkan melalui malam-malam Ramadan, dari malam 1 sampai malam 29 atau malam 30. Jangan sampai ada absen taraweh, jangan sampai ada absen pengajian, jangan sampai ada absen witir, jangan sampai ada absen tahajud. Dibuatkan jadwalnya. Taraweh, oke. Isya, oke. Witir, oke. Tadarus, oke. Tahajud, oke. Baju baru, belum. Insya, apa yakin kita sampai ke Ramadan? Insya, yakin masuk surga? Pasti. Yakin masuk surga? Pasti. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad SAW. Percaya? Terserah, yang tak percaya masuk neraka. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Bagaimana kalau orang itu berzina, mencuri, tetap masuk surga, cuman transit dulu. Dia obok-obok dulu neraka jahanam. Habis itu baru masuk surga. Tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Makanya 7 kali kita baca habis subuh, habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Ya Allah, selamatkan kami semua dari neraka ya Allah. Semua kita ini akan mati. Pejabat, jangan sebut, ada orang. Polisi, astagfirullah. Tentara, makin kuat. Ustadz, tengoklah Pak, aku pun mati juga kata orang. Mau pakai ASN, mau pakai seragam, mau pakai baju kebesaran, mau pakai baju korpri, mau pakai baju apapun, kalau mati tetap pakai kain. Udah siap? Pulang ke rumah 3 lemari baju, tinggal semua. Yang dibawa hanya kain kafan. Sudah siap?
Sultan-sultan Turki saya tengok sorbannya besar-besar, sebesar ban Vespa. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa sorbannya panjang betul, kain sampai 4 meter. Ternyata sultan-sultan Turki itu kenapa sorbannya besar? Kain kafan. Ibu, belikan sorban besar, suruh bapak pakai. Setuju bu? Siap-siapkan besok pak. Tapi jangan gara-gara pengajian malam ini besok semua orang Sintang mau mati. Pas diajak mau manen sawit, bang ayo kita kebun sawit, kita mau mati mah. Ayo kita buka ruko, kita jualan, nggak usah kita urus lagi, kita mau mati. Nanti Pak Bupati marah sama saya gara-gara Ustadz Somad datang ke Sintang, jatuh ekonomi Sintang. Kejar dunia, buka ruko, tanam hutan, tanam padi, tanam karet sawit, hasilnya untuk sholat tahajud, untuk bersodakoh, bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Somad sebelum mati sempat bangun masjid. Nama masjidnya As-Somad. Belum, insya Allah. Ibu-ibu semua, ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari, betul? Di Sintang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah jamaah nih, kita bertanya dia ketawa pula. Soalnya di beberapa tempat nikah Januari, April lahir. Pas ditanya, loh kok cepat kali? Perasaan kemarin acara walimah Januari, April kau udah acara akikah. Ini edisi minimalis Pak Ustadz. Inilah kecanggihan zaman. Ini di Sintang udah nggak ada lagi. Di Sintang ini tetap 9 bulan 10 hari. Amin. Menyusukan anak 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, nyawa taruhannya. Mereka cuman belikan ibu baju hari raya, betapa sia-sianya. Insya Allah anak-anak ibu akan membangunkan masjid atas nama ibu, insya Allah. Amin. Ustadz Luqmanul Hakim membangun masjid, namanya Masjid Munzalan Mubaraka. Beliau sudah punya tempat di surga. Ustadz Somad STJ, status tak jelas. Saya kalau masuk surga karena amal saya tidak terlalu yakin. Tapi Ustadz kan sering ceramah di mana-mana tablik akbar. Saya khawatir amal ceramah saya itu sudah tak ada lagi karena riya, karena sum'ah sudah diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya yakin saya masuk surga karena jamaah yang tulus ikhlas dari Sintang. Mereka di Sintang ini berhari-hari mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustadz Somad, kami menunggu dia sejak 2018 ya Allah, kami mohonkan supaya sampai dia ke Sintang ya Allah. Setelah tablik akbar nanti dia di Sintang, terserah ya Allah, mau mati matikanlah ya Allah. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selama Ramadan itu lidah jangan berhenti berzikir. Tapi bagi pegawai kantor, pegawai Pak Bupati, jangan gara-gara disuruh berzikir, datanglah masyarakat nanya, gimana urusan SKCK, KTP saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jawab juga lah. Tapi ketika waktu kosong, maka banyak. Jangan cuman bukan hepo, scroll. Entah apa yang ditengok. Tengok gambar buka puasa, meleleh Elio. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan khatam Al-Qur'an. Masih ada Quran di rumah, Bu? Bapak masih ada Quran? Bertamu orang ke rumah kita, dilihatnya lemari dari kayu jati, di dalamnya ada Al-Quran cantik indah,
bersampul kain sutra, dipaku dengan ukiran kayu jati yang tak pernah dibuka sejak nikah sampai anak kelima lahir. Itulah Quran waktu akad nikah. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Itu tunai. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Abdul Somad ceramah di Sintang cuman sekali, tapi videonya bisa diulang berkali-kali. Betul? Siapa yang berjasa sehingga ceramah ini bisa diulang berkali-kali? Kameramen. Doakan kameramen ini sehat matanya, karena kalau kameramen ini tak ganti-ganti, tuanya nanti begini matanya sebelah. Mau ganti-ganti kanan sekali, kiri sekali, kiri sekali. Beliau memang tak ceramah, tapi pahala ceramah mengalir juga ke beliau. Jadi tidak mesti jadi ustadz, tidak mesti jadi ulama, yang memudahkan dakwah juga mengalir pahalanya insya Allah. Ini siapa yang mengamankan nih? Bapak polisi, Bapak Satpol PP, Bapak TNI. Mereka tak ceramah, mereka hanya diam, tapi mereka mendapatkan pahala juga insya Allah. Amin. Ustaz Somad ceramah enak lah, disediakan tenda, disediakan karpet. Kami ini tak ada karpet, tak ada tempat duduk. Kalian berdiri, aku pun berdiri juga di sini. Allahu Akbar. Kalian cuma berdiri, aku bercakap lagi. Kalian cuma berdiri, paling-paling. Kalau masih bisa ketawa, itu masih sehat. Ada orang sekarang tak bisa ketawa lagi, bawaannya mau mengamuk aja. Mau mengamuk aja bawaan. Orang kalau ngamuk itu berarti jiwanya letih. Bapak, ibu, pulang ibu. Nanti kalau bapak marah-marah, ibu jangan balas marah. Perang jadinya. Ibu nyanyi aja. Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Aku berlaki lagi. Hidup ini enjoy aja, Bu. Betul. Hidup ini serius, tapi juga perlu ada santai. Saya melihat orang Sintang ini orangnya, jiwanya tidak letih. Kenapa? Karena dari tadi saya mengalir aja, dia senyum, dia ketawa, walaupun insya Allah semuanya hatinya bersih, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Al-Quran itu dibaca. Yang pertama kali turun ayat bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi Iqra, baca Al-Quran. Di Sintang masih ada baca Yasin. Hari apa, Bu? Malam Jumat. Masya Allah. Kalau di tempat saya ba'da asar hari Jumat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litunzira qauman ma'un. Yakin saya masih baca Yasin. Pindah rumah baca Yasin, bagus. Mobil baru baca Yasin, bagus. Rumah baru baca Yasin, bagus. Bini baru, jangan ibu marah, jangan ibu marah. Istrinya meninggal, ibu mau marah-marah aja.
Bapak ini udah senang-senang aja. Kalian yang senang, aku yang kena hamuk orang ini. Membaca Yasin itu baik. Kenapa? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu itu punya hati. Ibu punya hati? Bapak punya hati? Segala sesuatu punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Itulah mengapa Yasin kita baca, sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang kalau sudah hatinya tertawan, sulit untuk dilupakan. Mudah-mudahan kita semua yang saya sampaikan ini sampainya ke hati. Kalau yang disampaikan Abdul Somad ini dari hati, masuk ke hati, masuk ke hati. Tapi kalau yang disampaikan dari mulut, sampainya cuman ke mulut. Namanya MLM, multi level marketing. Kita bawa sepeda motor, yang kencang itu apa namanya? Gas. Yang buat berhenti itu apa namanya? Rem. Yang melihat itu apa namanya? Mata. Yang mencet gas itu apa namanya? Tangan. Yang nginjak rem itu apa namanya? Kaki. Tapi di pinggir jalan tertulis hati-hati. Pernah nampak tertulis mata-mata. Pernah nampak tertulis kaki-kaki. Karena semuanya berawal dari ini bisa ngumpulkan manusia sepanjang penuh lapangan terbang ini. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini apakah diwajibkan Pak Bupati ini? Apakah diwajibkan Sultan ini? Apa ada pembagian sertifikat tanah? Apa ada pembagian sembako? Semuanya datang karena ya Allah, jadikanlah hati saudara-saudaraku ini bersih daripada sifat munafik, kufur, syirik. Makanya selesai berwudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatah waj'alni min ibadikas salihin. Bersihkan hati, jaga hati, hati-hati supaya jangan sampai sakit. Selama saya tausiah ini ada ibu yang sakit hati? Ada bapak yang sakit hati? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Pak Ustadz, nanti kalau tadarus itu kami mau bacanya tidak mau bersama-sama. Tadarus memang bacanya tidak bersama-sama. Kalau selama ini baca Yasinnya bersama-sama, nanti dibaca per 5 ayat. Kami biasanya per 1 halaman. Bagus, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jalikal. Apa pula jalikal? La. Ujung lidah letakkan di ujung gigi. La. Permisi Pak Ustadz, permisi. Kenapa? Jemput gigi tinggal di rumah. Zalikal kitabu la raiba fih. Apa pula fih? Fa. Ambil kapas, letakkan di tapak tangan, hembus. Kapasnya terbang, baru huruf fa-nya keluar. Bukan kapasnya terbang ketika fa-nya disebut pa. Kapasnya terbang duluan, baru huruf fa-nya keluar. Anginnya keluar duluan. Kenapa bau ini? Rupanya dari bawah pula keluar. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadarus memperbaiki bacaan. Beli Quran yang isinya 5. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada makna kosakatanya, ada tafsirnya. Harganya 200.000 rupiah. Yang menjaga kita dari neraka 200.000 harganya. Sedangkan yang mengalas tapak kaki dari tai ayam 500.000 harganya. Sendal namanya. Lebih mahal sendalnya daripada Qurannya. Maka besok segera ke pasar kota Sintang mencari Quran yang ada 5 isinya, ada Qurannya, ada tajwidnya, warna-warni, merah idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, nun mati berjumpa dengan fa, nun mati berjumpa dengan qaf, ming. Jangan sampai nanti anaknya nanya, mama, ya, nun mati berjumpa dengan qaf gimana? Qafnya lari karena nunnya udah mati.
Bapak juga jangan sampai tidak mengajar istri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, anfusakum, jaga dirimu Pak. Wa ahlikum, istrimu, naro, dari api neraka. Suami jaga diri, suami jaga istri, istri jaga suami, istri jaga diri. Selamatlah kita semuanya. Sintang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bulan Ramadan, begitu kita masuk ke dalam masjid, semakin besar masjidnya, semakin banyak kipasnya, semakin banyak AC-nya, bergelimpangan korban serangan Israel. Tidur siang. Apakah Ramadan bulan tidur siang? Perang Badar bulan Ramadan. Kalau saya tanya, jawab. Perang Badar bulan Ramadan. Pembebasan kota Makkah bulan Ramadan. Israel terusir dari Ismailiyah Palestina, Mesir bulan Ramadan. Merebut Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan yang mengerek bendera sedang puasa. Orang puasa teriakannya keras, tak takut mati. Tembak Belanda, takbir. Coba kalau orang kenyang, mana bisa tembak Belanda? Kita merdeka ini bulan Ramadan. Kita merdeka hari Jumat bulan Ramadan. Induk dari segala hari Jumat, induk dari segala bulan Ramadan. Kenapa dipilih tanggal 17? 17 rakaat ibadah, 17 Ramadan turun Quran. Hari Jumat Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi kita Sayyidus Syuhur bulan Ramadan, Sayyidul Ayyam hari Jumat. Itu bukan sembarang hari, hari keramat. Tapi alhamdulillah kita memperingatinya tidak bulan Ramadan tapi bulan Agustus. Coba kalau diperingati bulan Ramadan, gimana Panjat Pinang? Betul? Bapak Ibu, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia. Bangga atau tidak bangga jadi orang Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Kalimantan Barat? Siap jaga Sintang? Takbir! Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menyangka ini kan udah hari kedua, malam kedua saya tausiah, suara saya udah agak-agak habis. Saya pikir ini paling nanti di Sintang ini paling ya 45 menit. Sekarang saya sudah berdiri 1 jam 15 menit. Saya tengok, makanya saya jangan tepuk tangan dulu, masih lama lagi. Makanya saya kalau tausiah itu keliling, saya tengok ke belakang, saya tengok ke samping, saya tengok ke depan. Apa yang saya tengok? Saya mau nengok berapa orang yang udah menguap. Enggak ada dari tadi, tak ada orang menguap. Tak ada, entah ditahan orang ini, wallahu a'lam. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Saya tak sanggup. Besok kami terbang ke Pontianak sama Ustadz Lukman. Besok ada 4 jadwal. Hari Senin barulah saya pulang ke Jakarta. Dari Jakarta pulang ke Pekanbaru Riau. Cerita tentang Melawi, tentang Sintang, tentang Pontianak adalah cerita keindahan-keindahan semuanya. Cerita tentang kerinduan, cerita tentang dialog bersama sahabat-sahabat saya. Saya dikawal oleh pemuda Katolik, dikawal oleh pemuda Kristen, dikawal oleh sahabat saya orang-orang dari suku Dayak. Kalau Melayu jangan sebutkan lagi, memanglah mereka mengawal karena datang Ustadz Abdul Somad dari Nun Melayu Riau yang jauh di sana. Kesultanan Siak Sri Indrapura namanya, tahun 1723. Bisa diingat? 1723, 1723, 1723.
Kerajaan Sintang 1630. Sintang 1630. 1630. Pertanyaannya, mana yang lebih tua? Kerajaan Sintang apa kerajaan Siak? Kerajaan Sintang, kerajaan Melayu tertua nomor 2 di Borneo, Pulau Kalimantan, setelah kerajaan Kutai Kartanegara. Allahu Akbar. Tapi kesultanan-kesultanan Melayu, dari mulai atas, Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu Siak, sampai ke Semenanjung, sampailah ke Borneo, mereka semua cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11 juta gulden sumbangan dari Sultan Siak Sri Indrapura untuk perjuangan Presiden Soekarno. Kita pun merdeka melawan Belanda. Belanda sudah pulang, tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, Hiroshima, Nagasaki diletupkan oleh Amerika Sekutu. Mereka pun pulang. Kita dengan bersenjata bambu, hidup mulia atau mati syahid, berteriak Allahu Akbar, lari mereka ke Jepang, tinggal selop Jepang. PKI mengamuk 1948, musuh hancur, mengamuk 20 tahun setelah itu. G30 SPKI 66 tidak berhasil. Tapi ingat, kita kalah bukan karena lemah, tapi karena diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu itu hanya Kalau ada yang suka mengadu domba dan mau diadu domba, diam-diam saja. Nanti Idul Adha, Bismillahi Allahu Akbar, berarti domba. Kita bukan domba, kita adalah manusia. Jangan termakan isu, karena kita makan cerdas orang Sintang. Kalau makan isu, kentutnya apa? Kentutnya hoax. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mana grup hadrohnya? Hah? Mau ada. Saya heran juga, mana grupnya kok tak ada. Apa nama grup hadrohnya adik-adik? Habah Sauda. Ahbabul Mustafa. Ahbabul Mustafa. Ahbab, pencinta-pencinta. Mustafa, manusia pilihan. Pencinta-pencinta manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda ingin acara pesta nikah, Anda ingin acara walimah, Anda ingin acara khitan, Anda ingin mengayun anak, Anda ingin acara apapun, undanglah Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royaltinya nanti kita, jangan tepuk tangan, nanti kita bahas. Sudah ngaji, sudah taraweh, sudah witir, begitu bulan Syawal nikah anak,
langsung keyboard tunggal, keong racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Kenapa tidak diundang Ababul Mustafa? Betul adik-adik? Siap kalau diundang? Acara walimah, acara nikah, nikah lagi. Maksud istrinya meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai di Sintang ini merasa bangga. Kenapa bangga? Karena persatuan masyarakatnya yang luar biasa. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan sama-sama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak Islam? Kita diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Merdeka! Takbir! Siap jaga persatuan? Apakah kalau berbeda agama putus silaturahim? Anaknya Islam, orang tuanya belum Islam. Pas Idul Fitri datang orang tuanya, disambut atau tidak? Dikasih minum atau tidak? Dikasih kue atau tidak? Tadi kami bicara dengan Pak Sofyan, tokoh masyarakat Dayak. Apa kebudayaan Dayak? Apa kata Pak Sofyan? Kami di pedalaman Ustadz, kalau orang Islam datang, kami kasih piring yang belum pernah kami pakai, karena kami tahu mereka makan makanan yang khusus. Begitulah persaudaraan. Di tempat kami di Sumatera, di Riau, atasnya Sumatera Utara, maka sudah saling menjaga. Jadi kalau saudara kami non muslim menikah, kami tetap datang, dan kemahnya tempat makan ada dua. Ini makanan orang Islam, ini makanan yang tak Islam. Sudah tahu sendiri yang Islam di sini. Kebetulan ada yang mungkin dia nggak tahu, dia sini kita panggil. Sini tempat kita, sini tempat kita. Pergi juga dia, pas kita tanya, kok kenapa ke situ? Aku kuahnya aja, kata dia. Saling manja. Kita tidak urus. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum. Kita urus akidah anak kita. Sekarang ada ateis tak bertuhan, ada agnostik tidak mau ikut agama, ada aliran sesat. Masukkan anak ke pondok pesantren. Saya keponakan anak SD boleh di rumah, TK SD di rumah, tapi kalau sudah SMP SMA, mau tidak mau wajib pesantren. Karena saya tidak bisa mengawal anak saya. Siapa yang bisa mengawal anaknya 24 jam? Tidak ada yang bisa mengawal. Maka tinggal solusinya pondok pesantren. Insya Allah, Allah akan menjaga Sintang tetap dalam naungan baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Pemimpin kita adil dan amanah. Rezeki melimpah ruah. Anak kita soleh dan solihah. Kita semuanya diberikan husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah. Allah wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa berimpak, berwakaf, bersedekah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solihah. Kalau kami mati, mereka berdoa tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih ulata umurina
pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua yang kau berikan amanah, berikan mereka kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Jadikan amanah yang kau titipkan di pundak mereka bernilai amal soleh ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau pemilik kemuliaan, muliakan kami dengan iman dan Islam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, berhaji dan berumrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum